Silahkan duduk. Selamat pagi. Jadi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Seperti itu lah Bu, sehat. Kenapa kayak kelihatan lemas sekali? Banyak masalah ya? Banyak banget Ibu. Biasa terapi. Semester akhir. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Rahma Parita Borselho, bisa dipanggil Rahma aja Ibu. Oh iya. Kuliahnya di mana? Kuliahnya di Universitas Banjarmasin. Iya. Rahma sudah tahu kesini mau ngapain? Belum, mau bimbingan bisa. Tapi namanya konseling pasti kan yang sudah mau mendengarkan apa keluh kesah mahasiswa. Kalau bisa Ibu. Iya, di sini kan. Jadi di sini sesi konseling. Sebelumnya Rahma sudah melakukan konseling? Belum pernah Ibu, baru pertama kali ini. Oh iya. Jadi di konseling ini ada yang namanya itu asas kerahasiaan, keterbukaan. Jadi misalnya kalau Rahma mau cerita sama Ibu, jadi keluarkan saja semua masalah Rahma. Siapa tahu bisa Ibu bantu. Sebelumnya mungkin ini dari diri saya Bu, karena emang orang pendatang dari Medan, dulu aslinya orang Medan, dan suku saya itu suku Batak dan terkenal sangat keras di lingkungan Banjarmasin ini mungkin. Jadi untuk berinteraksi sama kawan-kawan mungkin itu sangat banyak tekanan, yang dimana dari logat itu pasti kan banyak yang tidak suka, soalnya kayak nanti di pikiran mereka saya ini marah, padahal emang logat saya itu terkenal keras. Nah dari situ kan kita sulit untuk berinteraksi. Pasti ada satu dua aja yang bisa Ibu, mungkin itu tetap kami situ aja Ibu. Karena semester akhir ini kita benar-benar butuh teman Bu. Mungkin bisa itu kan ya Bu. Oh, jadi Rahma ini dari Medan, terus pendatang ke Banjarmasin untuk kuliah. Nah, jadi di sisi lain suku Batak ini dikenal dengan keras. Iya, itu. Nah, jadi tadi kan permasalahannya itu Rahma itu merasa kayak tertekan gitu ya ketika berkomunikasi dengan teman di kampus, karena mereka tidak memahami kalau suku Rahma ini emang suaranya ibaratnya kalau berkomunikasi keras gitu ya. Lalu bagaimana respon teman Rahma pada saat berkomunikasi ketika Rahma itu kayak berbicara gitu? Sebenarnya tidak ada respon, cuma lebih ke kayak jangan marah-marah kayak gitu. Padahal emang logat seperti itu logat Batak. Kalau misalnya marah, orang Batak ini banyak diem, seperti itu. Sebenarnya kalau kesahnya itu lebih, kalau misalnya contoh Ibu pas Rahma lagi presentasi di kelas, kan suaranya itu kan harus lebih nyaring. Iya. Nah itu teman-teman tuh pada ketakutan gitu. Jadi kayak padahal kan emang logonya seperti itu. Apalagi kalau misalnya pas saya itu jadi moderator, banyak banget yang tidak mengherani, seakan-akan galak dengan terkenal galak gitu aja deh. Oh gitu. Jadi susah untuk menyatu ke kawan-kawan. Nah, jadi kalau menurut Rahma sendiri, Rahma melihat suku Batak itu apa sih yang terkenal dengan nilai-nilainya? Sebenarnya orang Batak ini baik. Semua orang baik Ibu, cuman kan itu loh, pemikiran orangnya kan berbeda-beda. Kadang kelihatan dari mukanya kayak merambat sedikit marah, padahal kan emang wajahnya kita seperti itu. Kita kan nggak bisa menilai orang dari muka, cuman tuh kadang tadi saya tuh nggak suka banget Ibu dibilang kayak marah-marah, galak segala macam. Mungkin tertekan saya di situ Bu. Padahal dari kawan-kawan semua banyak lebih galak menurut
Rahma teman, Rahma nggak pernah ngambil hati. Untuk tekannya di situ sih. Oh, jadi Rahma ini ibaratnya kan udah mau semester akhir, jadi Rahma tertekan kalau sering dibilang teman-teman itu tuh galak, padahal itu emang bawaan dari suku Batak Rahma gitu kan ya, dari Medan. Nah jadi bagaimana kira-kira Rahma mengatasi hal itu? Untuk rasa bodoh amat lah saya terapkan Ibu. Cuman kan namanya juga kita berinteraksi setiap hari, yang kita lihat tuh ya muka kawan-kawan tadi. Ya mungkin kecanggungan itu masih ada di dalam diri saya Bu, cuman nggak saya nampakkan gitu. Untuk semester akhir ini kan kita perlu banget untuk kawan curhat segala macam. Itu tidak dapat perannya sama sekali Bu. Tapi sebelumnya Rahma ada nggak sih teman yang benar-benar kayak Rahma anggap menjadi teman, kayak apa ya, ibaratnya jadi saudara gitu nah? Untuk teman dekat itu Bu ada, cuman kan beda kelas, itu juga jarang juga berinteraksi, paling lewat WA, teleponan gitu aja Ibu. Jadi ibaratnya Rahma ini kayak tertekan gitu ya dengan teman di kelas yang menganggap Rahma itu orangnya kayak galak, sebenarnya itu enggak gitu nah, baik hati gitu. Terus untuk kedepannya ini kira-kira Rahma mau menghadapi orang-orang yang kayak gitu gimana? Ya tetap bodo amat Ibu, soalnya kan apalagi semester akhir ini kan tidak ada lagi jadwal presentasi, diskusi segala macam, paling urus masing-masing ya. Cuman kan kita kan pasti 1-2 orang tuh bakalan butuh sosok untuk kita ke depannya. Ini itu aja kan. Nah itu jawaban dari Rahma ya. Mungkin Ibu bisa ngasih saran, bisa jadi apa ya, kita untuk si Rahma ke depannya itu bisa kalau ngobrol atau komunikasi dengan teman itu mungkin harus apa ya, harus bisa memahami kondisi teman juga gitu. Terkadang kita komunikasi tanpa sadar itu langsung kayak ceplos-ceplos gitu ya kan. Jadi ibaratnya jadi entah itu orang lagi capek atau gimana, terus karena bawaan kita emang keras, jadi ibaratnya kita harus paham lah dengan kondisi teman kita gitu, walaupun kita ibaratnya tidak dipahami gitu. Kira-kira dari saran itu bisa nggak diterapin sama Rahma untuk kedepannya, supaya Rahma ini pas di saat semester akhir itu punya teman, setidaknya ya satu lah untuk menemani kita pada saat mengerjakan di semester akhir, entah itu skripsi ataupun tugas lainnya. Mungkin pelan-pelan nanti saya terapkan Bu untuk saran dari Ibu. Ya, mungkin bisa juga Rahma melakukan evaluasi diri setiap harinya pas mau tidur misalnya. Jadi kita tuh sebelum tidur itu kayak mengingat kejadian yang terjadi pada hari itu gitu. Jadi apa sih yang kurang, apa sih yang harus diperbaiki. Jadi dari situ Rahma itu bisa kayak memperbaiki masalah Rahma sendiri ke depannya. Jadi bukan suku yang menjadi masalah dalam pergaulan kita atau dalam persahabatan kita. Jika kita satu sama lain itu bisa menghargai, bisa saling memahami, menghormati, itu pasti pertemanan itu akan baik-baik saja, nggak ada konflik dan ya seperti saudara sendiri lah ibaratnya ya. Jadi dari situ bagaimana Rahma setelah konseling kita hari ini, bagaimana perasaan Rahma? Mungkin perasaan saya agak lebih tenang dengan cara tadi cerita ke Ibu dan persaran ke Ibu. Mungkin saran Ibu nanti bisa saya terapkan di kehidupan saya sendiri dan banyak-banyak evaluasi diri juga. Mungkin itu saja Bu. Ya, jadi Rahma harus siap menghadapi semester akhir yang mungkin bisa jadi banyak ujian di kedepannya. Jadi jangan sampai kita menyerah gitu. Jadi Rahma harus semangat dalam menjalani pendidikan Rahma untuk menjadi lebih baik di kedepannya. Jangan sampai ujian yang kecil menjadi besar. Jadi
Adakah lagi yang mau disampaikan, Rahma? Mungkin itu saja Ibu. Nah, jadi misalnya nanti kalau Rahma ada masalah lagi atau mau dikonsultasikan, bisa datang ke sini lagi. Untuk jadwalnya nanti bisa kita tentukan, karena saya mau melihat perkembangan Rahma apakah benar-benar menjalankan apa yang kita diskusikan pada konseling hari ini. Nanti Ibu, nanti terima kasih banyak Ulun sudah mau meluangkan waktu. Terima kasih sudah mau membantu saya dalam hal permasalahan saya dan hidup saya. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Iya Ibu, mungkin Ulun banyak-banyak terima kasih kepada Ibu atas saran dan juga segala hal yang tadi. Mungkin langsung saja Ibu, Ulun pamit mau pulang Ibu. Terima kasih banyak Ibu.